Baik, di sini akan saya jelaskan bagaimana penanganan sampel ketika sampel sudah datang atau sudah tiba di lab. Berikut adalah sampel yang dibawa dari lapangan dengan yang sudah dibungkus dengan paralon dan beberapa lapisan di dalamnya. Untuk tata caranya itu yang pertama kita keluarkan dulu sampelnya dari paralonnya. Kita mengeluarkannya harus dengan hati-hati supaya menjaga sampelnya tidak patah. Setelah itu kita membuka lapisan-lapisan dari pembungkus sampelnya. Itu menggunakan pisau cutter. Untuk pembukanya itu harus dengan hati-hati supaya sampelnya tidak tergores atau terluka dengan cutter yang kita gunakan. Baik, setelah sampelnya terbuka dan keadaan sampelnya terlihat, maka sebelum kita lakukan penanganan sampel lagi, maka perlu kita dokumentasikan supaya memastikan keadaannya itu ketika tiba di lab itu bagaimana. Nanti kita akan kirim ke perusahaan supaya pihak perusahaan tahu bagaimana keadaan sampelnya ketika datang ke dalam lab. Untuk dokumentasinya itu kita memerlukan meteran sebagai pembandingnya. Ini posisinya ketika kita melakukan dokumentasi supaya dia itu terlihat panjangnya dan kondisi dari sampelnya itu sendiri. Setelah kita lakukan dokumentasi, maka untuk selanjutnya itu kita melakukan pengukuran diameter sebanyak 3 kali, di mana pengukuran ini bertujuan untuk menentukan nanti bagaimana geometri dari sampel yang akan kita potong untuk dilakukan pengujian. Untuk pengukuran itu menggunakan jangka sorong. Kita akan mengukur diameternya sebanyak 3 kali, yaitu di ujung, di tengah, dan di ujungnya lagi. Setelah kita mendapatkan diameternya, kita melakukan pencatatan. Kita lakukan sebanyak 3 kali sesuai yang di awal tadi. Baik, setelah kita mendapatkan diameter dari 3 kali hasil pengukuran, maka diameter tersebut akan kita rata-ratakan, di mana ini berfungsi untuk menentukan nanti geometri dari sampel yang akan kita perlukan. Setelah kita mendapatkan diameter rata-rata dari sampel, maka kita akan menentukan panjang atau geometri dari sampel untuk pengujian yang kita lakukan. Di mana untuk pengujiannya sendiri itu ada pengujian UCS. Untuk penentuan geometri itu adalah 2 kali diameter rata-rata. Terus yang kedua ada direct atau code geser, di mana untuk penentuan geometri sampelnya itu adalah 1,5 kali diameter rata-rata. Yang ketiga itu ada point load index atau PLI. Itu penentuan geometrinya itu adalah sama dengan direct yaitu 1,5 dari rata-rata diameter. Terus yang terakhir itu adalah pengujian sifat fisik, di mana untuk geometrinya itu kita gunakan 1 cm dari sampel atau coring yang ada. Baik, setelah kita mengetahui geometri sampel yang akan kita uji, maka kita lakukan pemotongan terhadap coring yang ada di depan saya ini. Baik, berikut adalah hasil dari pemotongan sampel yang telah dilakukan sesuai dengan geometri yang telah kita dapatkan tadi. Setelah itu kita akan melakukan lagi yang namanya preparasi sampel sedikit, yaitu untuk menjaga keadaan sampel, dikarenakan biasanya itu pengujian sampel tidak dilakukan secara langsung atau langsung di hari yang sama pada saat kita melakukan pemotongan sampel, sehingga kita perlu mempreparasinya lagi untuk menjaga keadaannya sampai dilakukan pengujian.
Berikut adalah penampakannya. Yang pertama ini adalah sampel untuk pengujian UCS, di mana tadi untuk mencari geometrinya itu adalah menggunakan rumus 2 kali diameter rata-rata dari sampel yang datang tadi. Yang kedua, ini adalah sampel untuk pengujian direct shear test atau kuat geser, di mana untuk sampel kuat geser sendiri itu kita mengambil atau menggunakan 3 sampel. Di mana tadi untuk mendapatkan geometri sampel itu sendiri menggunakan rumus 1,5 kali diameter rata-rata dari sampel yang telah kita ukur tadi. Baik, untuk selanjutnya ini adalah sampel untuk pengujian PLI atau Point Load Index, di mana untuk mendapatkan geometrinya sendiri itu menggunakan rumus 1,5 kali diameter rata-rata. Dan yang terakhir ini adalah sampel untuk pengujian sifat fisik. Berikut penampakannya. Dimana tadi kita mengambil 1 cm dari sampel yang telah kita ukur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dari bagaimana melakukan preparasi sampel ketika sampel datang dari lapangan tiba di lab. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.